seperti waktu zaman Orde Baru. Pidato emosional Ketua Umum PDIP Megawati mendapat respon dari TKN Prabowo dan Gibran, Nusron Wahid. Menurut Nusron, jika pernyataan Megawati soal penguasa seperti Orde Baru ditunjukkan ke Presiden Jokowi, maka PDIP merupakan partai yang mengusung Jokowi menjadi presiden 2 periode. Nusron menuturkan bahwasannya Presiden Jokowi tidak mungkin berkuasa dengan gaya zaman Orde Baru. Pasalnya, kekuasaan kini terdesentralisasi ke berbagai partai politik. Nusron justru menyinggung tanda-tanda Orde Baru itu bisa terjadi manakala sentralisasi kekuasaan hanya ada di tangan satu partai politik. Ia lalu menyinggung sejumlah menteri yang diduga melakukan mobilisasi. Nusron pun menyinggung Menpan RB Azwar Anas yang juga merupakan kader PDIP. Baginya, jika ada kasus mobilisasi ASN, maka tindakan itu hanya bisa dilakukan Azwar Anas. Jadi kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN, yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menteri Menpan ARB, Menpan RB. Dan Menpan RB-nya itu dari, saya nggak sebut, dari partai tertentu. Ia pun menyinggung soal potensi adanya mobilisasi tenaga sosial perlindungan sosial seperti pendamping PKH. Mereka dinilai berpotensi untuk dimobilisasi. Kemudian mobilisasi yang kedua adalah mobilisasi tenaga sosial, perlindungan sosial, seperti pendamping PKH yang berpotensi untuk dimobilisasi. Nah, itu juga hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial. Dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu. Nusron kemudian membahas potensi mobilisasi di tempat lain. Dia bilang potensi adanya mobilisasi di lembaga permasyarakatan lapas yang juga hanya bisa dilakukan oleh Menkumham Yasona Lauli yang berasal dari kader PDIP. Kemudian yang bisa dimobilisasi adalah lapas-lapas. Ya kan, lapas-lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu. Karena itu, Nusron menuturkan bahwasannya kemungkinan adanya mobilisasi para pendamping desa. Dia bilang, hal ini hanya dilakukan seorang menteri yang berasal dari PDIP. Kemudian yang nomor 4 adalah para pendamping desa yang bisa mempengaruhi kepala desa. Pembangunan desa diklaim sama ditakut-takutin kalau nggak ikut nanti nggak akan kebagian pembangunan desa. Itu juga dari menterinya dari partai tertentu. Terakhir, Nusron menyatakan salah satu ciri gaya Orde Baru adalah intelijen negara dipakai untuk kepentingan memenangkan paslon tertentu. Dia mengungkit kasus PJ kepala daerah diminta membuat fakta integritas memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD oleh BIN. Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, ciri-ciri Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Salah satu ciri-ciri lagi Orde Baru adalah intelijen negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang, kemudian membuat fakta integritas supaya memenangkan calon tertentu. Dan saya tahu dan kita semua paham, dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu, bukan oleh Pak Jokowi. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa aparatur ini juga punya kedekatan dengan pihak-pihak siapa. Jadi saya kira kami menghormati Bu Mega, tapi
statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini, hati-hati.